Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ketiga pembelajaran IPA bersama saya Rizky Kurniawati atau Ibu Kiki. Gimana semuanya kabarnya anak-anak? Ibu harap semuanya tetap sehat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan karena semakin hari COVID-19 itu semakin tinggi ya jumlahnya di Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin, kita masih membahas tentang tekanan. Nah, tekanan itu ada 3 ya, di zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemarin kita sudah bahas tekanan zat padat, zat cair. Nah, di zat cair itu ada tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Nah, ini sudah dibahas minggu lalu. Hari ini kita akan membahas tentang satu zat cair lagi, yaitu tentang hukum Archimedes dan tentang tekanan zat gas, lalu ditambah dengan penerapan tekanan pada kehidupan sehari-hari. Oke, coba perhatikan gambar ini. Ini tahu gambar apa? Ya, ini adalah gambar kapal laut. Nah, kalau ini ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kapal selam. Oke, kapal laut dan kapal selam itu terbuat dari apa sih? Ada yang tahu? Nah, kapal laut dan kapal selam itu terbuat dari besi dan baja. Nah, mengapa kapal laut dan kapal selam yang terbuat dari baja itu kan berat sekali ya, berat sekali. Tapi dia bisa mengapung, kapal laut bisa mengapung. Mengapa? Lalu mengapa kapal selam walaupun terbuat dari baja dia bisa mengapung, bisa melayang, dan bisa tenggelam? Ada yang tahu? Nah, kita akan cari tahu jawabannya sama-sama ya. Nah, perhatikan percobaan berikut ini. Di sini ada batu yang diukur beratnya ya, yaitu 6 gram di udara. Lalu ketika di air, beratnya menjadi 4 gram. Wah, kenapa? Nah, ketika batu diukur di udara, dia beratnya 6 gram. Lalu ketika dimasukkan ke dalam air, beratnya menjadi 4 gram. Atau kalian pernah nggak mencoba menggendong teman di udara, maksudnya di daratan, dengan menggendong teman kalian di dalam air? Lebih ringan yang mana? Nah, mengapa sih kok beratnya itu bisa berkurang kalau di dalam air? Nah, inilah yang disebut sebagai hukum Archimedes, yang bunyinya jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, jadi mengapa si berat benda ketika di air itu bisa berkurang? Karena dia mendapatkan gaya ke atas. Nah, ini adalah Archimedes. Jadi dulu Archimedes itu dia disuruh oleh raja pada masanya untuk meneliti sebuah mahkota. Mahkotanya itu ini bener nggak nih dari emas? Coba Archimedes tolong teliti, ini mahkota saya bener nggak dari emas? Pada saat itu Archimedes sangat bingung karena dia nggak tahu nih masa jenis si emas itu apa. Lalu sulit menghitung si volume mahkotanya. Nah, ketika Archimedes lagi mandi, pas masuk ke bathtub, dia perhatikan ada air yang keluar dari bathtub tersebut. Oh, dari situ dia menemukan ide cara menentukan mahkota raja itu terbuat dari emas atau bukan. Ketika dia menemukan ide, dia menyebutkan eureka. Nah, ini adalah salah satu kata yang terkenal gitu dari Archimedes. Eureka, saya menemukannya gitu. Jadi, ketika sebuah benda itu dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda masuk ke dalam zat cair, lalu ketika kalau misalnya zat cairnya itu yang terdesaknya itu diukur beratnya itu akan sama dengan berat benda yang masuk ke dalam air. Nah, Archimedes menggunakan persamaan untuk menghitung berapa sih gaya
atas atau gaya apungnya yang dialami oleh benda yang dicelupkan ke dalam air, ini adalah rumus hukum Archimedes. FA sama dengan Rho dikali G dikali V. FA itu adalah gaya apung atau gaya angkat ke atas, Rho itu adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan V itu adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Atau bisa juga gaya angkat ke atas atau gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda saat di air. Kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya gaya apung yang dialami oleh sebuah benda. Yang pertama adalah massa jenis zat cair. Semakin besar massa jenis zat cairnya, maka akan semakin besar gaya angkatnya. Lalu semakin besar volume benda yang tercelupnya, maka gaya apung yang dialami oleh benda tersebut juga akan semakin besar. Nah, itulah mengapa kapal laut itu dapat terapung, karena kapal laut pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Tadi ya, kata Archimedes, FA sama dengan Rho G V. Dia berbanding lurus dengan volume benda yang tercelup. Semakin besar volume benda yang tercelupnya, maka gaya angkat ke atasnya juga akan semakin besar. Kapal itu di bawahnya punya lambung kapal itu besar, volumenya besar sehingga dia mendapatkan gaya angkat ke atas dari air juga besar. Makanya mengapa walaupun kapal itu terbuat dari baja, dia bisa mengapung di lautan. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Nah, di sini ada di sini ada balok, lalu ada air. Jadi, kita ibaratkan ini adalah kapal di lautan. Kalau misalnya massa jenis air laut, kita nggak bisa ubah, tapi kita bisa ubah massa jenis bendanya. Massa jenis bendanya atau massa jenis kapalnya kita bisa ubah. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada massa jenis cairannya 1 gram per cm kubik dan ada massa jenis baloknya. Nah, ketika kita perkecil massa jenis baloknya atau massa jenis bendanya, maka benda tersebut akan mengapung. Ketika massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis cairan, dia akan mengapung. Lalu ketika massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis cairan, maka benda tersebut akan tenggelam. Nah, lalu ketika massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis cairan, benda tersebut akan melayang. Nah, dari percobaan tersebut kita bisa tahu bahwa sebuah benda dapat mengapung melayang tenggelam juga bisa berdasarkan massa jenisnya. Ketika massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis cairan, maka dia akan mengapung. Ketika massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis cairan, dia akan melayang. Lalu ketika massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis cairan, maka dia akan tenggelam. Nah, ini mengapa kapal selam itu dia bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Kapal selam itu punya yang namanya tangki udara. Nah, tangki udara. Di tangki udara ini dia bisa diisi oleh air atau mengeluarkan air. Jadi ketika kapal selam mau mengapung, maka tangki udaranya itu dikosongkan sehingga massa jenis kapalnya lebih kecil daripada massa jenis air laut. Ketika mau ke bawah dia terus isi tangkinya sehingga massa jenis kapalnya itu bisa sama dengan massa jenis air. Kalau pengen ke dasar berarti
kalau pengen tenggelam gitu ya, berarti berarti si tangki udaranya itu diisi oleh air semakin banyak, maka dia akan terus tenggelam karena massa jenis kapal selamnya akan lebih besar daripada massa jenis air. Jadi gitu ya, kalau saya mau mengapung si tangki udaranya itu dikosongkan, kalau mau ke bawah, berarti si tangki udaranya itu diisi oleh air seperti ini. Nah, ini berikut ini adalah contoh soal tentang hukum Archimedes. Misalnya, massa tubuh kamu adalah 50 kg. Ketika berada di kolam renang, kamu merasakan tubuh menjadi ringan. Jika saat di dalam air kamu menggelantung di neraca dan terbaca massa tubuhmu menjadi 25 kg, berapakah gaya angkat Archimedes pada tubuhmu dan berapa volume tubuh kamu yang tercelup dalam air saat penimbangan? Oke, kita dikasih petunjuk bahwa massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya itu G adalah 10 meter per second kuadrat. Kita tulis dulu yang diketahuinya itu adalah massa di udara adalah 50 kg, ketika di air jadi 25 kg. Yang ditanyakan adalah gaya angkat ke atas dan volume tubuh yang tercelup ke dalam airnya. Kita cari yang pertama dulu, FA. Oke, WU kita cari dulu nih. WU itu sama dengan berat di udara itu sama dengan massa dikali gravitasi atau 50 kg dikali 10 sama dengan 500 Newton. Lalu berat di fluida itu massa dikali gravitasi juga. WF itu berat di air ya, fluida itu sama aja kayak cairan. 25 dikali 10 sama dengan 250 Newton. Lalu gaya angkat ke atas itu sama dengan berat di udara dikurangi berat di cairan, berarti 500 dikurangi 250 sama dengan 250 Newton. Nah, kita tahu gaya angkat ke atasnya 250 Newton. Sekarang kita mau nyari V-nya. Berarti tinggal dimasukin dulu. Kalau mau nyari V berarti tinggal dibagi 250 dibagi 10.000 sama dengan 0,025 meter kubik. Itu ya, tadi kita tahu bahwa untuk mencari FA atau gaya angkat ke atas itu bisa menggunakan dua rumus. Yang ini bisa dan yang ini juga bisa. Nah, ini tentang tekanan gas. Coba kalian perhatikan. Secangkir segelas air ya, segelas air, cangkir kan ada giginya ya, ini nggak ada gelas. Nah, sebuah baskom kecil dan juga sebuah kertas karton yang berukuran ya mirip persegi lah ya, yang penting bisa mengcover tutup permukaan dari gelas kita. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan? Nah, oke. Gelas ini kan berisi air. Nah, ketika saya tutup dengan karton gini ya, perhatikan dengan baik, akan saya balik. Apa yang akan terjadi? Dengan cepat ya. Iya, keren kan? Nah, teman-teman lihat bahwa kertasnya tidak jatuh walaupun di dalam gelas kita ini masih ada air ya, tidak saya minum nih. Kan kalau menurut logika biasa nih ya, harusnya kan kertasnya jatuh ke bawah karena ada gaya dorong dari air yang ada dalam gelas kita. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu kenapa sih kok kertasnya itu nggak jatuh ke bawah atau nggak basah gitu tertekan oleh air? Kenapa? Nah, ini. Jadi percobaan yang tadi dilakukan itu ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HPS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HPS mendapat tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gas. Nah, jadi si kertas HPS-nya itu mendapat tekanan udara dari udara luar itu lebih besar jumlahnya dibanding tekanan dari air, sehingga kertas itu dia bisa menahan air. Nah, dari sini kita tahu bahwa selain zat cair, ternyata zat gas juga dia punya tekanan.
Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada tabung, lalu diisi air, lalu ditutup oleh balon. Ketika tabungnya itu dipanaskan, maka balon tersebut akan mengembang. Mengapa demikian? Nah, di sini juga membuktikan bahwa adanya tekanan gas. Ketika dipanaskan, partikel-partikel air dan partikel-partikel udara di dalam tabung tersebut akan bergerak lebih cepat. Ketika partikel-partikel udara ini bergerak lebih cepat, maka tekanannya akan semakin besar. Ketika tekanan semakin besar, maka menyebabkan balon tersebut mengembang. Ketika tidak dipanaskan, maka partikel udaranya itu bergeraknya tidak cepat, sehingga tekanannya itu lebih kecil, makanya dia menyusut seperti itu. Nah, dari hal yang tadi, dari gambarnya tadi, kita bisa tahu bahwa penerapan tekanan gas itu salah satunya ada di ini, balon udara. Jadi ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Jadi ketika dibakar nih, balon udara akan menerima gaya angkat ke atas lebih besar daripada berat balon udaranya sendiri. Nah, jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun dan gaya ke atasnya itu jadi lebih kecil daripada berat balonnya. Makanya dia bisa turun kembali. Nah, selanjutnya ada aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Yang pertama ada pengangkutan air dan nutrisi pada tanaman. Jadi, kenapa sih tanaman dia bisa menyerap air yang letaknya itu di bawah, di akar ya, ke daun gitu. Kenapa? Karena itu juga menggunakan prinsip tekanan, ada yang namanya gejala kapilaritas. Nah, di sini juga ada nih daun tumbuhan dicelupkan, salah satu eksperimen dicelupkan ke air yang berwarna, ternyata air berwarnanya ini dia bisa naik. Nah, ini adalah merupakan gejala kapilaritas namanya. Selanjutnya ada aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup, yaitu tekanan darah. Ketika kita mau menensi nih, pengen tahu tekanan darah kita, biasanya kita nensinya di mana? Di lengan atas kan? Oke. Rata-rata orang normal tekanannya itu adalah 120/80. Itu adalah nilai sistol dan diastolnya. 120 ini angka yang pertama itu adalah sistol, tekanan saat bilik berkontraksi. Sedangkan yang di bawahnya nih yang 80 itu diastol, tekanan saat bilik berrelaksasi. Nah, kenapa sih kok kita mau mengukur tekanan darah tapi yang ditekannya itu yang diukurnya itu lengan atas? Nah, apakah tekanan darah di lengan atas itu bisa merepresentasikan tekanan darah seluruh tubuh kita? Nah, ternyata tekanan darah ini, pengukuran tekanan darah mengaplikasikan konsep Pascal. Jadi menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi walaupun kita mengukurnya itu di lengan atas, itu bisa merepresentasikan tekanan darah kita seluruh tubuh kita gitu. Karena tekanan menurut Pascal itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama, seperti itu. Selanjutnya ada pernapasan manusia. Jadi pernapasan manusia itu dia menukar CO2 dengan O2. Nah, pertukaran ini dia disebut dengan difusi gitu ya. Nah, itu adalah aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Nah, sekian pembelajaran IPA pertemuan 3 hari ini. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di WA. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan latihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.